bersama-sama di tempat ini untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terlebih-lebih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami akan merenungkan sebuah firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami mengerti firman Tuhan yang akan kami renungkan. Hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang kekurangan ini Tuhan mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah jam ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Amin. Hari ini ada suasana yang baru ya di gereja kita. Ada? Ada sukacita baru. Apa itu? Oh, ada lilin. Lalu ada pohon Natal. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita, yang sudah menyelamatkan kita, dan kita bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal yang ke-21 kita akan baca dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-36. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-36. Jikalau kita semua sudah menemukannya, mari kita membaca secara silih berganti. Saat yang ganjil, saudara-saudari, ayat yang genap, kita bergantian sampai ayat yang ke-36. Lukas pasal 21 ayat 25 dengan judul perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ayat yang ke-25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat yang ke-34. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jeratan. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Amin. Untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu menanti kedatangannya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika mendengar kata menanti, apa yang terbesit di benak saudara? Dari kata menanti itu mempersiapkan diri. Ya, masa menanti atau masa menunggu adalah masa yang tidak menentu. Menanti adalah pekerjaan yang sangat membosankan, sangat berat. Ya, menantilah, menunggulah. Tapi kita tahu bahwa kata menanti
susah bukan? Apalagi kalau menunggu yang tidak pasti. Benar ya? Kita menunggu yang nggak pasti ya Kecewa. bosan. Pasti juga akan ya seperti mungkin ada yang menunggu si doi yang nggak datang-datang, itu juga akan membosankan. Waktunya nggak jelas, apa yang terjadi juga masih diraba-raba, dan kita disuruh untuk menanti. Mungkin kebanyakan orang pasti nggak akan mau kalau penantiannya itu tidak pasti. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jikalau menanti itu nggak pasti, kenapa kita harus menanti? Benar? Tapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bayangkan ketika kita menunggu seseorang dan seseorang itu tidak kunjung datang. Apa yang saudara-saudara lakukan? Kesal? Lalu? Pergi. Ada yang kesal, ada yang pergi. Tapi tergantung ketika kita menunggu, di mana kita menunggu. Ya. Kalau kita nunggu di rumah, apa yang kita lakukan? Tidur. Ada yang tidur, ada yang makan, ada yang main HP, ada yang selfie atau buat status menunggu si Membosankan. Selain kalau di rumah, kalau di kantor, kalau di tempat kuliah, tempat belajar, di sekolah, apa yang saudara-saudara lakukan? Pasti mencari kesibukan yang lain supaya apa saudara-saudara? Supaya kita tidak bosan lagi pada saat kita menunggu. Supaya waktu menunggu itu seolah-olah tidak terasa. Tetapi kebanyakan orang gagal untuk setia dalam menunggu atau menanti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang menunggu dengan pengharapan supaya segera datang. Tetapi juga ada orang yang menunggu dengan harapan coba kalau dia lebih lama datang itu akan lebih baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah ketika kita duduk di bangku SD atau SMP, mungkin di tempat perkuliahan kita juga, ketika kita menunggu seseorang guru, waktu kita mau belajar atau menunggu guru kita, guru yang killer, pasti perasaan kita semoga guru itu tidak masuk. Ya, ini pengalaman semua sepertinya. Ya, tetapi waktu itu ada sebuah cerita, ini pengalaman saya pribadi. Waktu SMA ada guru yang membuat saya, aduh semoga tidak masuk ya. Pasti setiap kali jam pelajarannya, dia itu ngajarnya jam 9. Kami di kelas menunggu sampai jam 9 kurang 5 menit, kok guru ini nggak datang-datang ya. Aduh jangan-jangan beliau sakit. Aduh jangan-jangan, semoga dia nggak datang lah. Biar kami bisa pergi ke kantin untuk makan bakso. Nah, tiba-tiba jam 8:05 gak datang-datang. Ternyata datanglah. Aduh rasanya bagaimana saudara? Ya gak jadi kita pergi makan bakso. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ada yang berpikir ketika kita menanti, gak usah datanglah orang itu, ngapain juga datang. Karena kadang juga membuat bosan. Nah, menanti kedatangan Tuhan tidak seperti itu saudara. Kita tidak boleh bosan ketika kita menanti kedatangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidupnya pada saat ini, kita juga sedang berada di dalam masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pada akhir zaman. Itu mungkin bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi Tuhan sendiri juga mengatakan di dalam firman-Nya bahwa tidak ada yang tahu kapan saatnya akan tiba. Mungkin ada orang yang terlena ketika menanti kedatangan Tuhan itu dengan cara membiarkan imannya tidur dan diisi dengan setiap perbuatan yang tidak baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita juga memasuki masa Advent.
masa Advent. Apakah masa Advent itu? Apa itu masa Advent? Nah, kata Advent sendiri berasal dari kata Adventus yang artinya adalah kedatangan. Jadi, masa Advent adalah masa untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Masa penantian yang di dalamnya harus ada pertobatan. Masa Advent menjadi kesempatan bagi kita untuk mengarahkan hati kita supaya menantikan kedatangan Tuhan dengan sepenuh hati. Sebagai orang yang sudah ditebus dan yang menantikan kedatangannya, kita dituntut untuk dapat hidup demi Kristus, bukan demi kepentingan kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita di Lukas pasal yang ke-21 yang telah kita baca, kedatangan Kristus yang kedua kalinya itu tidak datang tiba-tiba, tetapi didahului dengan tanda-tanda. Kita boleh melihatnya di ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Tanda-tanda yang disebutkan di ayat tersebut itu membuat bangsa-bangsa takut dan bingung. Tanda-tanda ini mungkin sudah banyak terjadi. Kita boleh melihatnya di dalam setiap kehidupan kita, banyak bencana, banyak kejadian-kejadian yang membuat kita takut, kita cemas. Kita diharapkan tidak menyikapinya dengan rasa cemas. Kita tidak diharapkan ketakutan dengan apa yang telah terjadi. Tetapi di ayat yang ke-28 disebutkan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatan sudah dekat. Ini maksudnya adalah di dalam keadaan yang bagaimanapun juga kita tidak boleh menjadi lemah. Sebaiknya semakin berani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang telah kita bacakan juga ada perumpamaan tentang pohon ara. Mengapa pohon ara yang menjadi perumpamaan ini? Karena pohon ara ini ketika sudah mau musim panas, dia akan memberikan tanda-tandanya. Akan muncul tunas-tunas kecil dan akan menjadi daun. Nah, di sini kita melihat bahwa tanda-tanda itu sudah mulai terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaknya juga ketika kita hidup di dalam kehidupan kita ini, sikap yang hendak kita hayati selama masa Advent ini adalah seperti yang ditegaskan di dalam Lukas tadi, yaitu jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sikap pokok, dua sikap yang harus kita hayati, yaitu poin yang pertama yaitu menjaga diri supaya tidak syarat dengan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lukas menasihatkan kita untuk menjaga hati kita supaya tidak syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Pesta pora yaitu pesta yang berlebihan. Kemabukan yaitu keadaan yang tidak sadar. Dan Lukas menasihatkan kita supaya kita bisa mengendalikan diri kita dari setiap kenikmatan-kenikmatan duniawi itu. Sebagai orang yang masih hidup di dalam dunia ini, Bapak Ibu, tentu saja kita tidak bisa dan tidak dapat lepas dari kepentingan-kepentingan duniawi. Tetapi Yesus sendiri mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai hati kita syarat dengan pesta pora. Penekanannya adalah pada kata syarat, yaitu berarti penuh, cenderung berlebihan atau terlalu. Maka ketika kita hidup, jangan sampai kita berlebihan di dalam kehidupan kita. Kita boleh melakukan setiap apa aktivitas kita, tetapi jangan sampai kita berbuat berlebihan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Alkitab banyak memuat contoh-contoh peringatan yang membantu kita untuk tetap berjaga-jaga. Mari kita perhatikan pada waktu zamannya Nabi Nuh. Jauh-jauh hari Allah sudah memastikan bahwa ada peringatan. Tetapi selain Nuh dan anggota keluarganya, orang-orang tidak mendengarkan. Mengenai hal ini Yesus mengatakan, sama seperti zaman Nuh, demikian pula kehadiran Putra Manusia kelak. Karena sebagaimana mereka pada zaman itu sebelum banjir, makan dan minum, pria-pria menikah dan wanita-wanita diberikan untuk dinikahkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak memberikan perhatian sampai banjir itu datang dan menyapu bersih mereka semua. Demikian pula kehadiran Putra Manusia. Kita bisa melihatnya di Matius pasal yang ke-24. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Seandainya kita sampai membiarkan hal-hal duniawi ini menggeser setiap kehidupan rohani kita, pasti semua akan hancur, semua tidak akan berjalan dengan baik. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa kenyamanan dan pengajaran hawa nafsu itu tidak bisa kita lakukan. Maka kita harus menjaga diri kita. Di ayat yang ke-34 dan ke-35, jagalah dirimu. Ini adalah perintah yang diberikan kepada murid-murid Kristus. Jagalah dirimu supaya engkau jangan dikuasai oleh godaan-godaan. Bagaimana sih kita bisa berjaga-jaga di dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu karena kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Maka kita harus menguasai diri kita di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua yaitu mensuplai makanan rohani kita. Apa makanan rohani kita? Itu firman Tuhan. Mari kita setiap hari belajar untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya di dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, di masa Advent ini kita sungguh-sungguh membuka hati untuk menyambut kedatangan Tuhan kita yang akan bersinar terang menghalau kegelapan dunia. Baiklah, kita sungguh-sungguh bertobat dan membersihkan hati kita dengan sukacita yang besar dan penuh pengharapan, agar pada saatnya nanti kita dapat mencapai persatuan cinta kasih yang mesra dengan Allah. Ada pepatah, ada pantun, hujan-hujan pergi ke rumah Bang Beben, jalan licin di simpang 2. Selamat memasuki masa Advent, Tuhan pasti datang di hati kita. Bapak, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat ini ya Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami menanti setiap kedatangan-Mu untuk kami, dan kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah lepas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kehidupan kami, inilah ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga.